Halo, assalamualaikum. Buat kalian pengguna HP Xiaomi, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya, bahwa MIUI 12 itu sudah resmi dirilis dan sudah diberikan update untuk beberapa device Xiaomi ya. Tapi untuk MIUI 12 kali ini masih tahap beta. Jadi termasuk di device Redmi Note 7 ini juga sudah mendapatkan update MIUI 12 Cina beta. Jadi bagi kalian pengguna Redmi Note 7 dan mungkin beberapa device yang lain yang sudah mendapatkan update MIUI 12, bisa langsung kalian install ROM-nya, ROM MIUI 12 betanya. Tapi saat ini sementara hanya bisa lewat TWRP atau custom recovery ya. Buat kalian yang suka oprek-oprek gonta-ganti ROM mungkin nggak kesulitan lagi ya. Tapi bagi kalian yang belum install TWRP atau belum install custom recovery, mau merasakan MIUI 12 beta ini, kalian sebelumnya wajib install TWRP dulu. Oke, untuk menginstal MIUI 12 beta di Redmi Note 7 ini, sebaiknya kalian backup dulu ya aplikasinya, aplikasi yang dirasa penting, yang mana kalian backup, kemudian internal storage-nya juga, file-filenya yang ada di dalam internal storage itu kalian backup dulu, kalian amankan, kalian salin ke microSD. Nanti untuk install MIUI 12 beta ini akan memfaktor reset atau memformat data, jadi internal storage-nya akan diformat, data-data yang ada di internal storage akan terhapus semua. Jadi rekomendasi saya sih di backup dulu. Jadi versi beta yang pertama adalah versi 20.4.27 ROM Cina beta. Jadi kalau ROM Cina beta itu belum ada Google Play Store, bisa diinstal manual nanti, dan belum ada bahasa Indonesianya. Proses installnya langsung saja masuk ke mode recovery, reboot, sambil ditekan tahan volume atas, muncul logo Redmi, baru dilepaskan tombolnya. Dan di sini saya menggunakan custom recovery Orange Fox ya. Untuk pengguna custom recovery yang lain atau pengguna TWRP silahkan menyesuaikan saja, caranya sama seperti install ROM pada umumnya. Yang pertama kalian pilih web dulu, kemudian pilih Dalvik, case, sistem, vendor, data, kemudian swipe. Oke, setelah web, balik lagi ke home, cari ROM-nya, ROM MIUI 12-nya, select storage, di internal storage atau di microSD. Oke, pilih MIUI Lavender-nya, kemudian swipe. Oke, sukses install ROM-nya. Jangan lupa setelah ini kalian format data ya. Balik ke home lagi, pilih di menu, kemudian manage partition, pilih data, centang, kemudian format data. Di sini ketik yes, kemudian centang lagi. Ini akan memformat data di internal storage, menghapus semua data di internal storage. Oke, selesai, langsung saja reboot sistem. A few moments later. Oke, sudah sampai di MIUI 12-nya. Ini logonya seperti ini, cuma ini ada kayak warning seperti ini, ada UI. Ini apa ya? Apa problem apa gimana? Tapi coba tekan yang biru saja. Ya, oke, ini adalah MIUI 12 Redmi Note 7. Ini untuk Redmi Note 7 masih kayaknya crash ini. I don't know. Jadi sementara untuk MIUI 12 beta pertama di Redmi Note 7 ini sangat lag ya. A few moments later. Dan ternyata untuk lag-nya sedikit teratasi setelah kalian install Magis ya, sekaligus root di Redmi Note 7. Jadi setelah saya install Magis ini sudah nggak nge-lag lagi, udah aman seperti biasa. Atau mungkin bisa install custom kernel ya. Kita cek di settings, kemudian my device. Ini MIUI version
versi 20.4.27 nightly. Ini logo MIUI 12 nya seperti ini. Kemudian di 3 titik kanan atas ini juga ada beberapa pilihan, jadi nggak disembunyikan lagi ya menu-menunya. Kemudian ada tambahan, ini ada switch to stable ROM. Nggak tahu, mungkin ini akan mendownload stable ROM kemudian menginstal mungkin ya, mungkin, siapa tahu ya. Kemudian masih di My Device ini ada tampilan storage dan animasinya seperti air yang bisa bergerak sesuai gerakan HP-nya. Kemudian kalau kalian pengen cek storage-nya ya ada di sini, My Device ini storage. Ini tampilan storage di MIUI 12-nya ya. Kemudian turun ke bawah di all spec-nya juga tampilannya juga sudah berubah lagi. Android versionnya sama seperti beta sebelumnya, sudah Android 10. Security patch levelnya ada di April. Kemudian cek lagi di SIM card and mobile network, tampilannya juga sudah berubah seperti ini. Connection and sharing, di sini ada Mi Share, cache, printing, portable hotspot, ada private DNS. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan ada gestur garis. Ini kalau kalian sentuh kemudian kalian swipe bisa berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya ya yang telah dibuka sebelumnya. Kalau kalian sentuh kemudian swipe akan beralih ke aplikasi yang sudah dibuka. Itu lagi. Ini gestur yang terbaru, kayaknya gestur yang ada di Android 10 sih. Jadi di display mungkin seperti di MIUI 11 ya. Kita cek di fitur dark mode-nya. Jadi ketika kita hidupkan dark mode-nya, kemudian di sini ada pengaturan lagi untuk individual apps-nya ya. Jadi beberapa aplikasi yang sudah terinstall bisa kalian atur untuk dark mode-nya atau mungkin bisa tetap dimatikan walaupun mode dark mode ya. Kemudian ada adjust contrast automatically. Bawah lagi ada notes and status bar. Di notes and status bar ini ada tambahan yaitu use control center. Defaultnya kan diaktifkan gini. Kalau diaktifkan maka untuk quick settingnya tampilannya seperti ini ya. Kalau kalian swipe dari tengah atas ke bawah maka akan muncul quick settings. Kemudian untuk notifikasinya kalau kalian mau lihat bisa swipe di notifikasi sini agak sebelah kiri ya. Swipe baru muncul notifikasinya. Nah kalau use control centernya kalian matikan, maka quick settingnya akan balik ke seperti saat MIUI 11 ya, seperti ini ya. Kemudian notifikasinya akan berada di bawahnya quick setting. Kemudian di sini ada baterai indikator untuk pilihannya, tampilannya seperti ini. Langsung ditunjukkan untuk tampilan baterainya, icon baterainya. Jadi kalau di atas ini tanpa persen baterai, yang di bawah ini persen baterainya di dalam icon baterainya. Kemudian di bawahnya persen baterainya di samping icon baterai. Kita cek di pengaturan untuk home screen. Di home screen ini untuk sistem launchernya masih bawaan sistem launcher. Kemudian untuk home screennya bisa dipilih antara reguler sama with app drawer. Pasti kalian sudah banyak yang tahu ya, app drawer. Kemudian lanjut di bawahnya ada home screen search bar ya. Defaultnya adalah on. Home screen search bar itu ini buat pencarian, ini pencarian apa sih, ini pencarian di Baidu kayaknya, bukan Google. Jadi home screen search bar ini kalian tap saja, kemudian trigger search-nya untuk home screen search bar-nya kalian nonaktifkan untuk menghilangkan itu. Ini delete. Oke, maka search bar-nya akan hilang. Lanjut lagi di password and security. Ini tampilan password and security-nya sudah tampil baru ya. Kemudian bawahnya ada tambahan ini privacy protection. Bawahnya lagi ada baterai and performance. Ini animasi baterainya seperti ini.
Kemudian ada pilihan untuk mengaktifkan battery saver dan untuk mengaktifkan ultra battery saver seperti di MIUI 11 juga ya. Kemudian battery usage stats-nya tampilannya seperti ini. Kalian bisa memilih grafiknya mau yang seperti ini atau grafik seperti ini. Lanjut, ada yang baru di MIUI 12 ini. Ketika kalian buka recent apps-nya, animasinya seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian di sini ada tombol untuk milih floating windows. Floating windows bisa kalian pilih. Jadi beberapa aplikasi itu bisa kalian tampilkan secara floating atau melayang ya. Misalkan kalian pilih Facebook, nanti Facebooknya akan tampil melayang seperti ini. Jadi di sini ada tulisan to close the floating windows, press and hold the action bar, kemudian swipe up ya. Jadi kalian press and hold kemudian swipe up. Sekarang kita cek di kameranya. Untuk kamera tampilannya juga sudah berubah ya. Ini mode pro nya ada di sebelah kiri. Ada white balance, autofocus, kemudian shutter speed, ISO, dan EV. EV ini apa sih? Ini 48 megapikselnya ada di more ini. More. Jadi di sini ada night, panorama, kemudian slow motion, short video, time lapse, dan 48 megapiksel. Bisa kalian edit untuk lokasi ini. Diedit gini, mungkin kalian tambahkan more fiturnya ini, kalian keluarkan. Misalkan 48 megapikselnya ini kalian keluarkan dari more fitur ya. Dan centang. Kemudian di more ini nggak ada 48 megapiksel, adanya di luar sini. Kemudian di MIUI 12 ini sepertinya ada aplikasi yang dihilangkan ya. Untuk kalkulator, kemudian screen recordernya dihilangkan ya, nggak tahu kenapa. Kemudian di saya ini untuk Google Play Store-nya masih belum bisa ya. Saya install lewat Google Installer, masih belum bisa dibuka. Nggak tahu ya error di mananya. Mungkin bisa nunggu saja untuk custom ROM-nya saja ya, Xiaomi EU. Mungkin sebentar lagi akan dirilis. Kemudian untuk galeri, ini galerinya bisa kalian zoom in atau zoom out ya. Ini paling kecil segini galerinya, kemudian kalian zoom sekali, segini, 2 kali, segini, 3 kali, segini. Oke, cuma sampai 3 kali zoom ya galerinya. Oke, mungkin cukup segini dulu ya untuk review dari MIUI 12 beta di Redmi Note 7 sekaligus tutorial cara instalasinya lewat TWRP atau Custom Recovery. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian coba sendiri ya kalau memang pengen menikmati atau pengen merasakan MIUI 12, fitur-fiturnya apa saja, silahkan kalian coba install sendiri di Redmi Note 7 kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Yang belum subscribe channel Sigit Prasto, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.